Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari wa jami'i syurahnya ala fadilani hasin ala syurah wa masyayikhihim wa talamidhatihim al-minanhum wa jami'i ulama wa awliya wa salihin wa malifil kutub an-nafi'ah wa masyarakat al-ila maghribiha wa ila awliya ahli al-bada wa ulama'iha wa silahiha wa man amara hadha al-musalla wa hadha sabila wal hikam wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa man asana alaina wa jami'i muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna ma yatarahum wa yarhamhum wa yasirul jannah wa itu alaina wa ala ahbabina wa ala muslimin barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bidin wa dunya wal akhirah wa binyati faraj ala ahli muslimin wa binyati salah ahli badaimain wa ala ma nawahu salafu salih min niyat wa ala kulli niyat salihah jami'a li khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-muallif Sayyidina al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iris salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in ila qawlihi tatimmatun yatayammamu anil hadasain li faqdi ma'in wa khaufi mahdurin min istimalihi biturabin tahurin lahu gubar. Ini tatimah menjelaskan tentang tayamum. Jadi penjelasan tayamum di Fathul Mu'in ini sangat singkat sekali. Padahal di kitab-kitab lain dibuatkan fasal khusus. Di Fathul Mu'in tidak disisipkan di sela-sela pembahasan wudhu. Setelah membahas tentang fardunya wudhu, sunnah-sunnahnya wudhu, disisipkan ada di situ. Sangat singkat sekali. Padahal di kitab lain itu panjang. Seperti di Minhaj itu termasuk bab yang panjang, bab tayamum. Karena memang banyak permasalahan yang sangat perlu untuk dijelaskan. Wallahu alam, kenapa beliau membahas singkat? Mungkin karena jarang orang mengamalkan. Jadi orang itu banyak orang sakit tidak mau sholat, nunggu nanti sembuh. Padahal pulang yang belum tentu pulang ambil nyawane iso badane tok sing pulang ya. Banyak orang seperti itu, cembrono. Mungkin karena wis ndak pati diamalno nang wong ndak usah panjang-panjang, mungkin begitu. Beliau. Jadi singkat sekali pembahasan tentang tayamum di Fathul Mu'in ini. Tidak seperti kitab-kitab yang lain yang membuat bab khusus, dan di dalam bab tayamum itu terdapat beberapa fasal, biasanya begitu. Di sini singkat. Tayamum pertama, tayamum itu secara bahasa artinya adalah al-qasdu, bertujuan. Itu tayamum secara bahasa. Adapun tayamum secara syarak, yaitu apa? Isalut turab ilal wajhi wal yadain bi syara'id. Bisyara'id atau takdi. Jadi tayamum itu adalah menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan. Itu. Dengan cara tertentu. Dengan niat, kemudian dengan beberapa syarat. Itu tayamum syar'an. Jadi menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan. Itu tayamum. Nah, tayamum ini sebabnya, artinya kapan tayamum itu dilakukan? Tayamum itu pengganti dari wudhu dan dari mandi, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, itu. Mandi wajib tidak mampu, ganti tayamum. Mandi sunnah seperti mandi Jum'ah tidak mampu, tayamum. Jadi pengganti dari wudhu dan mandi. Tidak bisa menjadi pengganti dari menghilangkan najis. Jadi kalau badan atau pakaiannya najis, tidak punya air, diganti tayamum. Tidak ada. Tayamum itu cuma mengganti wudhu dan mandi. Nah, kapan tayamum ini diperbolehkan? Ketika apa? Al-ajzu anistikmalil ma'. Jadi sebabnya tayamum itu hanya satu, yaitu tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu itu ada kalanya hissan, ada kalanya syar'an. Secara kenyataan memang tidak mampu. Kenapa kalau tidak mampu? Tidak ada airnya. Secara kenyataan memang nggak ada air. Atau syar'an tidak mampu. Air ada, menggunakan bisa, tapi airnya diperlukan untuk minum. Minumnya makhluk hidup yang muhtaram. Nah,
ini tidak mampu secara syar'an. Nah, jadi sebabnya tayamum itu hanya satu. Jadi orang itu kapan diperbolehkan tayamum? Ketika tidak mampu menggunakan air. Nah, sebagian kitab itu menyebutkan sebab tayamum itu ada 7. Tapi hakikatnya kalau diamati lebih dalam, tetap sebabnya tayamum itu satu, yaitu tidak mampu menggunakan air. Yang 7 itu sebenarnya bukan sebabnya tayamum, tapi sebabnya tidak mampu. Ada nazam yang mengumpulkan 7 sebabnya tayamum. Faktun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yasyukku jabiratun wajirahu. Sebabnya tayamum ada 7. Faktun, tidak ada air. Wa khaufun, khawatir kalau menggunakan air, khawatir mengancam keselamatan nyawa, keselamatan anggota badan, takut lama sembuhnya, takut infeksi dan seterusnya. Nah, faktun tidak ada air, wa khaufun takut untuk menggunakan air, takut akan keselamatan. Faktun wa khaufun hajatun, air ada tapi diperlukan untuk minumnya makhluk hidup yang muhtaram. Faktun wa khaufun hajatun idlaluhu, punya air tadi, perjalanan jauh bawa air, habis itu dicari-cari gak ketemu. Air ada tadi, itu dicari kok gak ketemu. Ya udah tayamum. Faktun wa khaufun hajatun idlaluhu maradun yasyukku. Nah itu, maradun yasyukku, sakit yang sekiranya kalau menggunakan air masyaqqat. Kalau tadi yang khaufun khawatir, misalnya khawatir dari air ada di sumur tapi di situ ada preman yang suka malak misalnya, atau ada singa yang khawatir memangsa dia, atau maradun yasyukku sekarang yang nomor 5, sakit yang sekiranya masyaqqat untuk digunakan untuk menggunakan air. Ini yang kelima. Maradun yasyukku jabiratun, pada anggota wudhunya ada satir, baik itu perban atau misalnya kayak orang patah tulang dikasih papan-papan kayu itu yang nggak boleh dilepas, bahaya kalau dilepas. Jabiratun wajirahu, atau ada luka tidak ada perbannya, yang nggak boleh kena air. Kalau kena air khawatir infeksi atau lama sembuhnya atau tambah parah misalnya. Nah ini sebenarnya 7 ini bukan sebabnya tayamum, itu sebab orang tidak mampu menggunakan air. Jadi kesimpulannya sebabnya tayamum itu hanya satu, yaitu apa? Al-ajzu anisti'malil ma, tidak mampu untuk menggunakan air. Baik tidak mampunya itu hissan au syar'an, secara kenyataan tidak mampu, atau secara hukum syarak tidak mampu. Mampu secara kenyataan tapi syarak melarang karena airnya diperlukan. Mudah. Di sini dikatakan ya tayammamu anil hadasen. Orang itu melakukan tayamum anil hadasen, dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar, yaitu pengganti wudhu dan mandi. Jadi nggak ada tayamum untuk menghilangkan najis, itu nggak ada. Tayamum dari najis nggak ada. Yang ada tayamum dari hadas, 2 hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Kapan? Lifak dima'in, karena tidak ada air. Wa khaufi mahdhurin min istimalihi, kuatir bahaya ketika menggunakan air. Mahdur perkara kang kuatiraken, karena kuatir bahaya, kuatir resiko ketika menggunakan air. Di Fathul Mu'in disebutkan sebab tayamum itu 2. Apa? Fakdimain, tidak ada air. Lah tidak ada air ini imma secara hissan tidak ada, atau syar'an ada tapi oleh syarak dianggap tidak ada. Kayak tadi itu, ada tapi airnya diperlukan untuk minumnya makhluk yang muhtaram, makhluk hidup yang muhtaram. Wa khaufi mahdurin, atau kuatir bahaya kepada nyawa, pada keselamatan anggota, bahaya pada kesehatan ketika menggunakan air. Ini jadi 2 ini. Tapi sekali lagi sebenarnya tadi itu sebab tayamum ada berapa? 1, yaitu al-ajzu an istimal ma. Enggak ada air, ya berarti tidak mampu menggunakan air. Enggak ada air. Atau kuatir bahaya, sama ini dianggap tidak mampu menggunakan air karena berbahaya. Orang dilarang melakukan bahaya, walatulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi kita dilarang untuk membahayakan diri sendiri. La dharara wala dirara.
Udah, min istimalihi. Tayamum itu menggunakan apa? Biturabin tohurin lahu gubar. Biturabin dengan tanah. Tidak bisa dengan selain tanah, harus dengan tanah. Dengan batu tidak bisa. Dengan daun, dengan pohon, dengan kawul, tidak boleh. Dengan pasir, dengan semen, gamping, kapur, tidak bisa. Jadi harus dengan bedak misalnya ya. Dengan bedak. Tidak boleh. Tayamum itu harus menggunakan turab, tanah. Tidak pokok tanah yang tohur, suci dan mensucikan. Dikecualikan dari suci dan mensucikan apa? Debu yang mutanajis. Debu yang mutanajis, tidak sah dibuat tayamum. Atau debu mustakmal. Debu yang sudah pernah dipakai untuk tayamum. Ini apa? Nggak boleh dibuat tayamum. Jadi harus menggunakan debu yang tohur, suci dan mensucikan. Debu mustakmal itu apa? Debu yang habis dipakai untuk tayamum, habis dipakai untuk ngusap wajah, atau habis dipakai untuk ngusap kedua tangan, atau habis dipakai untuk menghilangkan najis mughalladhah. Nah, itu mustakmal itu. Baik yang sudah rontok dari wajah, jadi debu diusapkan ke wajah untuk tayamum. Yang rontok dari wajah mustakmal. Yang masih nempel di wajah juga mustakmal. Ya, juga mustakmal. Yang nempel di tangan ketika untuk ngusap wajah enggak mustakmal. Ya, misalnya saya ngambil debu kayak gini. Ngambil debu, tak usapkan ke wajah. Nah, yang mustakmal itu yang mana? Yang nempel di wajah dan yang rontok dari wajah. Yang di tangan yang dibuat ngusap tadi enggak mustakmal. Jelas ya? Nah, ketika basuhan usapan kedua ngambil lagi untuk ngusap kedua tangan. Nah, yang nempel di tangan yang diusap itu mustakmal, atau yang rontok dari tangan yang diusap itu yang mustakmal. Lah yang tadi dipukul itu ini enggak mustakmal, boleh dipakai lagi ini. Nah, kalau di Tarim, di rumah sakit Tarim itu disediakan kotak debu untuk orang tayamum. Jadi orang sakit itu dikasih kotak, jadi biar tidak susah nanti kalau ada orang sakit mau sholat tidak bisa wudhu, tayamum tidak sulit-sulit nyari debu. Disediakan di kamar itu, disediakan mushaf di sana itu, di tempat kamar orang sakit itu disediakan mushaf. Barangkali yang sakit mau baca mushaf atau yang nunggu mau baca mushaf, yang tak tiktokan ya. Nah, jadi barangkali yang nunggu mau baca mushaf. Terus barangkali mau tayamum disediakan sajadah, alat sholat itu lengkap disediakan. Itu ditarik. Nah, dulu di Purut, sekarang nggak ada. Dulu di Purut itu ada tulisan, tetaplah sholat walaupun sakit. Sekarang hilang kabeh. Dinasakh rupanya. Jadi anjuran untuk sholat bagi orang sakit sudah dinasakh. Nggak ada, saya lihat itu di kamar-kamar di Purut itu nggak ada sekarang. Dulu ada, berapa tahun yang lalu, enggak lama, saya masih enggak lama. Itu ada tulisan, tetaplah sholat walaupun sakit, begitu. Nah, begitu. Mestinya tetap itu, enggak dihilang, dinasakh kayaknya. Itu. Nah, jadi itu kotak tadi itu yang isi debu itu dipakai orang berapapun ya enggak mustakmal itu. Karena apa? Enggak sesuai definisi debu mustakmal. Debu mustakmal itu apa? Yang nempel pada anggota yang diusap dan yang rontok dari anggota yang diusap. Yang nempel di anggota yang mengusap. Ada yang diusap, ada yang mengusap. Yang mengusap, yang di tangan ini untuk mengusap wajah, diusapkan. Lah yang nempel di tangan tidak mustakmal. Begitu juga yang di wadah kotak khusus tadi itu debu itu, silakan habis dipakai A, habis itu kotaknya dipakai B, habis dipakai C, habis dipakai sak rumah sakit ya tidak apa-apa, tidak mustakmal. Jelas ya? Nah, tayamum harus biturabin tohurin, debu yang suci dan mensucikan. Tidak boleh menggunakan debu mutanajis atau yang mustakmal. Yang lahu gubarun, tanah, turab itu tanah. Yang lahu gubarun sing belduk, yang berdebu. Artinya berdebu itu kalau kena diginkan itu berterbangannya. Kalau tanah wungkul-wungkul kan keras kan enggak, tanah tapi enggak berdebu, enggak mumbul-mumbul, enggak belduk. Nah, harus sing belduk. Untuk dibuat tayamum itu harus yang berdebu.
berdebu yang sekiranya terbang ketika kena angin. Nah, itu. Biturabin tahurin lahu gubar. Ini tayamum. Kemudian wa arkanuhu, rukunnya tayamum itu ada berapa? Pertama nih niat. Kedua naklut turab, membindah debu. Ketiga ngusap wajah. Keempat ngusap kedua tangan sampai siku. Kelima tartib. Ya, tartib. Itu rukunnya tayamum. Jadi hanya wajah dan kedua tangan sampai siku. Nah, di sini wa arkanuhu niyatus tibahatis sholatil mafrudati makrunatan binaklit turabi. Nah, jadi rukunnya tayamum yang pertama adalah niat. Niatnya tidak boleh niat menghilangkan hadas. Kenapa? Tidak sah kalau niat menghilangkan hadas. Karena apa? Karena tayamum tidak menghilangkan hadas. Wudu menghilangkan hadas. Mandi menghilangkan hadas. Mandi menghilangkan hadas besar. Wudu menghilangkan hadas kecil. Tayamum pengganti mandi tidak menghilangkan hadas besar. Tayamum pengganti wudu tidak menghilangkan hadas kecil. Jadi orang tayamum itu hadasnya masih ada. Hanya saja menyebabkan bolehnya sholat. Makanya niatnya istibahatus sholat. Jadi niat tayamum agar diperbolehkan sholat fardu. Agar diperbolehkan khutbah Jumat. Agar diperbolehkan sujud syukur. Agar diperbolehkan istimta dengan suami setelah haid misalnya. Lah seperti itu. Jadi hadasnya ada. Jadi tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Sebagaimana istinja itu. Istinja kalau pakai air menghilangkan najis. Kalau pakai batu atau semisalnya itu tidak menghilangkan najis. Hanya saja memperbolehkan sholat. Najisnya masih ada. Tapi makfu. Orang istinja pakai batu itu najisnya masih ada. Hanya saja makfu. Makfu untuk dia sendiri. Untuk orang lain tidak makfu. Jadi kalau sampean sholat A dan B. A ini ceboknya pakai batu. Dia sholatnya sah. Kenapa? Walaupun najisnya ada tapi makfu. Tapi kalau B sholat megangi A, sholatnya B batal. Kenapa? Megangi orang yang membawa najis. Lu kan makfu untuk A, tidak makfu untuk orang lain. Jelas ya? Nah, begitu. Atau sholat gendong anak kecil yang ceboknya pakai batu atau tisu. Tidak sah sholatnya. Nah, jadi istinja menggunakan batu tidak menghilangkan najis. Hanya saja menyebabkan najisnya makfu sehingga sholatnya sah. Begitu juga tayamum tidak menghilangkan hadas. Hanya saja menyebabkan bolehnya sholat. Hadasnya tidak hilang, tetap ada. Karena itu tidak boleh nawaitu tayamum li rafil hadas. Atau nawaitu rafal hadas, tidak boleh. Niatnya apa? Niat agar diperbolehkan sholat. Niat tayamum agar diperbolehkan sholat. Nah, makanya di sini katakan niatus tibahatis sholatil mafrudoh. Niat agar diperbolehkan sholat fardu. Kapan niatnya? Makrunatan binaklit turabi. Bareng bersamaan dengan ngambil debu, tidak harus mukul. Walaupun biasanya bahasanya dorbu ya, dorbu. Tidak harus mukul, walaupun digeser ini digosok gitu atau diletakkan biasa begitu ada debu nempel di tayamum cukup. Lah, kapan niat itu? Ya ketika ngambil debu itu. Apakah cukup ketika ngambil debu? Ketika ngusap wajah tidak usah niat. Wajib. Ketika apa? Ketika ngambil debu harus ada niat. Ketika ngusap wajah harus ada niat. Cuman ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Kalau menurut Imam Hajar lebih ketat. Imam Ibnu Hajar itu niat tayamum itu mulai dari ngambil debu sampai ngusap wajah tidak boleh hilang. Kalau hilang harus diulang niatnya. Jadi mulai dari ngambil debu, terus ini sampai ngangkat, sampai ngusap wajah, ngusap sebagian wajah, itu harus ada niat, tidak boleh putus. Menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau putus diulang. Kalau kata Imam Romli tidak, putus tidak apa-apa. Yang penting ketika ngambil tanah,
itu ada niat, ketika ngusap wajah juga ada niat. Tengah-tengahnya putus tidak ada masalah. Ngambil tanah, niat. Habis itu diangkat, niatnya putus. Ngusap wajah, niat lagi. Cukup menurut Imam Romli. Jadi intinya keduanya sepakat. Ketika ngambil tanah dan ketika ngusap wajah harus ada niat. Di tengah-tengah itu niatnya hilang, putus, boleh apa enggak? Boleh menurut Imam Romli, tidak sah menurut Imam Ibnu Hajar. Jelas ya? Nah itu jadi niatnya makrunatan binaqlit turab, bersamaan dengan memindah debu dan harus tetap ada sampai ngusap wajah. Harus kasih catatan begitu. Enggak ono di kitab lho apa ini ngaji. Ngaji itu tujuannya ya biar gurunya melengkapi keterangan yang tidak disebutkan. Fathul Mu'in tidak nyebutno karena maklum. Cuman bagi kita tidak maklum. Ya, kenemenen itu. Kenemenen sampai tidak maklum. Yang maklum bagi mereka, tidak maklum bagi kita ya. Itu. Makanya ya pentingnya ngaji begitu, melengkapi keterangan. Lah diterjemah tok tuku kita pesantren ya, tidak usah apa. Makanya keterangan-keterangan itu dicatat. Kok orang dewi kita ono. Justru itu pentingnya ngaji itu biar melengkapi yang enggak ada tapi harus ada. Enggak ada tapi harus ada itu loh. Iya harus ada. Di sini enggak ada, enggak disebutkan karena dianggap sudah maklum. Jadi itu tadi ya. Jadi niatnya tayamum bersamaan dengan memindah debu dan harus terus ada sampai ngusap wajah. Ngusap sebagian wajah menurut Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Romli, tidak apa-apa, yang penting ketika ngambil debu itu ada niat, ketika ngusap wajah juga ada niat. Di sela-sela itu tidak ada masalah. Putus tidak masalah. Ini rukunnya tayamum yang pertama, niat. Yang kedua, wa mashu wajhihi. Ngusap wajahnya harus rata, batasnya wajah seperti ketika wudhu. Di bagian atas dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai dagu. Samping telinga sampai telinga. Pentilnya telinga sudah tidak termasuk wajah. Harus rata. Sebagaimana wudhu itu harus rata, tayamum juga harus rata. Wudhu tepi-tepinya mata ini harus kena air kan ya? Tayamum juga sama, harus kena debu. Jadi ketek enggak sah. Jadi keteknya dibersihkan dulu, tapi enggak usah dicolek-colek di kucek-kucek nang mata. Sakit ya. Nah, jadi kalau ada ketek kotoran mata dibersihkan. Kalau ada kotoran mata kemudian tayamum tidak sah. Kemudian juga yang sering terabaikan ini. Atasnya bibir, di bawahnya hidung. Lah kalau tayamumnya gini tok. Lah ini bagian ini tidak kena usap. Tidak sah. Ya kalau air diginikan, namanya air itu kan lembut sekali ya. Itu bisa langsung ngalir ke sini, itu membasahi sini bisa. Jadi wudhu cuma gini tok seret. Di sini basah, teraliri air. Tapi kalau tayamum yang tidak kena, renggang kan begini kan ya. Iyalah irungnya nemplek. Sebagian orang kan irungnya nemplek ya. Mercat. Itu. Duduk pesek. Mancung yang tertunda. Gitu. Seperti itu kan ya. Tidak ada kegagalan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Begitu juga pesek. Pesek itu mancung yang tertunda. Umbu sampai kapan? Itu. Hidungnya mercat mungkin. Jadi sini langsung kan kena hanya usah begini ya. Tapi rada mancung didik. Lah di sini akhirnya enggak kena debu harus diginikan. Jadi ketika gini seret mau diginikan ya. Jangan hanya gini tok, harus diginikan ya. Nah, ya apa caranya? Yang penting di sini ini harus rata. Jadi tayamum itu juga harus rata. Bukan berarti terus pokok ngusap menurut rata, tapi rata enggak usah pakai cermin. Enggak harus yakin sebagaimana wudu, enggak harus ya yakin, cukup zon. Tayamum juga begitu, debu harus rata ke seluruh wajah tapi cukup zon, enggak harus ya yakin. Ini madhab Imam Syafi'i, berat ini. Sebagian ulama mengatakan seperti Imam Abu Hanifah itu mengatakan cukup aksarul wajhi terusap, cukup sudah. Enak pinggir-pinggirnya mata ini enggak keusap, bawahnya hidung enggak terusap, aman. Pokok sebagian besar muka, sebagian besar wajah terusap itu sudah cukup. Itu ringan ini. Ya. Kalau ikut madhab Syafi'i harus rata secara dhon, harus rata. Ya agak susah dibanding wudu.
Gitu. Soalnya ini debu ini, itu harus rata. Kemudian juga ketika ngusap tangan tadi, kuku itu kalau di bawahnya kuku ada kotoran-kotoran, tayamumnya tidak sah, itu kurang sempurna. Itu yang di bawah kuku itu harus juga kena, susah kan. Kalau air kan enak, air keran diginikan, pokok bersih, telari air. Tapi kalau tayamum kukunya panjang, lah di bawah kuku itu juga harus terusap oleh debu, susah kan ya. Nah ini juga berat kalau madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab yang lain yang mencukupkan untuk kebanyakan anggota sudah terusap itu enak itu. Madhab Syafi'i agak berat. Cuman kalau mau ngamalkan itu dipastikan dulu ke pakar madhab tersebut. Jangan cuma hanya baca kitab, apalagi kitabnya tidak langsung ke kitab madhab Hanafi. Hanya membaca dari kitab Syafi'iyah. Itu rawan keliru nanti. Jadi langsung merujuk ke kitabnya langsung, ke kitab madhabnya, dan diusahakan untuk bertanya langsung kepada pakar madhab tersebut. Karena bisa jadi kalau baca kitab kita salah paham. Maksudnya tidak ngono. Kadang ada ibarat itu dohirnya A, padahal yang dikehendaki B. Banyak saya gitu itu. Lah kita baca madhab Syafi'i yang sudah didasari mulai Safina dan terus naik ke atas itu aja kadang sering salah paham. Bukan kadang seringnya. Apalagi madhab lain yang kita nggak punya dasar sama sekali, ya nggak pernah ngaji sama sekali, mau coba diwidok. Rawan salah paham. Jadi tanya ke pakar madhabnya. Kemudian yang ke berapa? Jadi rukunnya tayamum tadi apa? Niat, memindah debu, mengusap wajah. Yang keempat, summa yadaihi, ngusap kedua tangan. Kedua tangan ini sampai siku. Bukan hanya sampai pergelangan tangan, melainkan harus sampai siku. Tapi ada sebagian madhab seperti madhab Imam Malik itu mencukupkan apa? Ngusap itu wajibnya hanya pakai pergelangan. Jadi orang tayamum ya tapak tangan itu sampai pergelangan ini. Tidak usah sampai siku. Sampai siku hanya sunnah. Madhab Syafi'i tidak, sama seperti wudu. Tayamum itu sampai siku. Jadi begini. Pertama ngambil debu untuk wajah. Kemudian ngambil lagi begini. Yang kiri digunakan ngusap yang kanan. Terus yang kanan digunakan ngusap yang kiri. Nah begitu. Nah, itu kalau dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau dalam madhab Imam Malik itu cukup pergelangan toh. Tangannya ini toh sampai pergelangan. Nah, itu wajibnya. Sampai ke siku itu sunnah, enak, meringankan. Kemudian harus tartib. Ini rukunnya tayamum. Nah, tadi kalau dalam madhab Syafi'i tayamum itu harus menggunakan debu, tanah yang ada debunya. Tanah yang ada debunya. Sebagian madhab yang lain tidak harus. Bisa tayamum itu pakai batu. Walaupun tidak ada debunya, pakai pasir, boleh. Atau yang mutasil bil ardi kayak tanaman, tumbuh-tumbuhan. Beda dengan kursi, tidak mutasil bil ardi. Jadi pakai tanah boleh, pakai pasir boleh, pakai batu boleh, atau pakai yang muttasil bil ardi seperti pohon. Jadi tangan diteblek nang pohon, diusap nang. Walaupun tidak ada debu yang nempel di tangan, diusap ke wajah. Atau batu, enak, tidak kotor ya. Nah ini mungkin ketika di pesawat enak ini. Syekh Muhammad, orang-orang Syingkiti itu, orang-orang Syingkit, rata-rata mereka bermadhab Maliki. Biasanya kalau bepergian naik pesawat, atau bahkan bepergian kemanapun itu biasanya bawa batu di tasnya. Bawa batu di tas, ya cok gede-gede. Ya abot ya. Bawa batu. Nanti ketika tayamum tangannya itu diusapkan ke batu. Ini. Kemudian tayamum sudah. Enggak usah batu nih gosok nang wajah, enggak usah ya. Meloncotnya apa ya? Itu enggak. Tangannya diteblek nang batu, habis itu tangannya diusapkan ke wajah dan kedua tangan. Itu biasa enak ini jadi solusi. Ketika di pesawat atau misalnya perjalanan yang di situ enggak ada air, itu enak. Di pesawat enggak ada debu. Enggak ada debu, enggak ada air juga dilarang untuk digunakan karena rawan kebakaran nanti, bahaya. Itu oleh nyiprat-nyiprat mana wong was-was ya. Nah, itu nyiprat-nyiprat rawan. Nah, jadi enak itu bawa batu kecil begitu ditaruh di tas itu.
Ditakoni petugas bandara, buat apa nih? Jimat, wis mari. Jimat iki. Lah di Saudi aja nyabang jimat, syirik moro. Jimat itu barang aji di rumah. Ya, koyok sikep Mas Yurupa wesi dikekep gitu. Jadi ono ilal pisan dalam bahasa Jawa itu ada ilal berkat. Kober diangkat. Jadi ada ilal juga dalam bahasa Kemudian dilanjutkan di sini kalau rahimahullah, walau tayaqqana ma'an akhiral waqti fantidharuhu afdal. Kalau ada orang di awal waktu nggak ada air, tapi dia yakin nanti akhir waktu, ketika waktu itu masih cukup untuk tayamum, masih cukup untuk sholat sempurna sebelum keluarnya waktu, yakin ada air. Yakin itu maksudnya ya dzon qawi, karena biasanya misalnya zuhur jam 12 zuhur nggak ada air, tapi setiap hari mesti kalau udah jam 2 itu ada mobil bawa air. Atau setengah 3 ada mobil datang bawa air. Jam 12 tidak ada, pasti ada air habis. Nanti setengah 3 dipastikan ada air. Afdol sholat awal waktu pakai tayamum. Ataukah nunggu nanti setengah 3 sholat pakai wudhu. Jika yakin, artinya yakin itu don yang sangat kuat. Itu. Jika yakin di akhir waktu akan ada air, fantidharuhu intidharul ma afdol. Nunggu air afdol. Jadi nggak usah sholat awal waktu. Lu kan afdhalul amal kan as-shalah li awali waktiha. Ya asal sholatnya sempurna. Ini kan tidak sempurna pakai tayamum. Di akhir waktu pakai wudhu. Sebaiknya nanti di akhir waktu pakai wudhu. Kapan? Jika yakin. Artinya ghalabatu dzon. Dzon yang sangat kuat. Itu. Tapi wa illa lan lamun ora tayakona fatajilu tayammumin. Ai fatajilu tayammumin afdal. Jika tidak yakin, ragu, kira-kira nanti ada air apa enggak ya? Soalnya tidak mesti mobilnya itu datang. Jam 12 mau sholat zuhur nggak ada air. Kadang-kadang setengah 3 itu ada mobil bawa air. Kadang-kadang nggak mesti. Hari ini kira-kira ada air apa enggak ya? Ragu. Atau dzon tapi nggak terlalu kuat dzonnya. 60%, 65%, 70%. Dzon nggak terlalu kuat. Maka sebaiknya takjilu tayamum. Sebaiknya sholat pakai tayamum di awal waktu. Jadi jika yakin ada air di akhir waktu, afdol sholat di akhir waktu nunggu air. Jika tidak yakin, afdol sholat di awal waktu pakai tayamum. Kemudian sekarang akan dibahas. Ada orang tadi itu yang nggak bisa wudhu sama sekali, nggak bisa mandi sama sekali. Ya udah tayamum. Sekarang ketika ada orang, sebagian anggota badannya bisa kena air, sebagiannya lagi nggak bisa. Kenapa? Airnya sedikit, cukup sampai tangan tok. Sehingga sisanya tidak bisa menggunakan air. Atau sakit, di kakinya ada sakit yang nggak boleh kena air. Atau di tangannya ada sakit yang nggak boleh kena air. Kalau kena air nanti bahaya. Maka, ya apa ini? Ini sekarang. Wa idam tana'a opo istimalu gunakan ma fi udwin ing dalam siji anggota. Jadi kalau ada orang tidak bisa menggunakan air di salah satu anggota badan saja. Bukan di seluruh anggota badan. Tapi di salah satu anggota badan. Maka kewajibannya dia 3 hal. Pertama, wajaba tayammumun. Dia wajib tayamum. 1. Tayamum untuk anggota yang nggak boleh kena air. Tayamumnya tetap di wajah dan tangan. Walaupun yang luka nggak boleh kena air di kaki, bukan tayamum di kaki. Tayamumnya tetap di wajah dan kedua tangan. Lukanya di kepala, tutup tayamum di kepala. Tetap tayamumnya di wajah dan bukan tapak tangan, kedua tangan. Nah, wajib tayamum. Kedua, wa ghuslu sahihin, yang sehat, yang normal dibasuh pakai air. Ketiga, wa mashukul lisatiri ad-dhari naz'uhu. Ad-dhari kang bahayani apa naz'uhu nyoplok satir. Bimain, menggunakan air. Ketiga, ngusap satir yang menutupi lukanya itu. Menggunakan air. Diusap bukan dengan debu, tapi dengan air. Jadi ketika misal, orang di lengan tangan kirinya
itu sakit, luka, diperban. Kata dokter jangan dibuka perbannya. Berbahaya nanti kalau dibuka. Berbahaya. Maka ya sudah. Dia berarti wajibnya 3. Tayamum sebagai ganti lukanya. Tayamumnya di mana? Wajah dan telapak tangan. Dan kedua tangan. Kemudian yang sembuh, yang normal dibasuh pakai air, bukan hanya diusap. Satirnya diusap pakai air. Berarti kalau kasusnya kayak tadi, di tangan kiri ada luka dan diperban. Kata dokter nggak boleh dilepas. Kata dokter dilepas tidak apa-apa, wajib dilepas. Kayak sebagian uang kemenyek itu loh. Tangannya kena lading di hansaplas, kati tayamum. Dibuka bahaya apa enggak? Enggak bahaya. Kemenyek coploan. Jadi kalau dibuka enggak bahaya, enggak boleh menggunakan konsep ini. Ya. Kalau dibuka bahaya, kena air lama sembuhnya atau khawatir infeksi, baru disatir, dibiarkan ganti tayamum. Cuman kena lading ringan. Itu kena luka ringan. Kena air enggak masalah. Ya bukan hansaplas itu, mari wudhu kawin maneh. Ojo kemenyek-kemenyek, paham ya? Nah, ini bahaya, kata dokter jangan dilepas. Kenapa? Lukanya bisa infeksi atau misalnya tulangnya patah, nasallallahu alaihi. Jangan dibuka perbannya, kalau dibuka enggak nyambung-nyambung kok suwil warasi. Nah, begitu. Nah, maka berarti ini makanya kan satir yang ad-dharri nas'uhu, khusus satir yang jika dilepas berbahaya. Nah, jadi ini kalau praktek tayamum seperti tadi itu, orang tangan kirinya diperban, yang perban itu nggak boleh dilepas. Bahaya kalau dilepas. Maka cara kalau mau wudhu, caranya bagaimana? Pertama, basuh wajah. Wajah dibasuh dengan air. Kemudian sekarang waktunya tangan kan ya? Terserah. Apa tangan yang sehat disiram dulu, kemudian diandui, wajah diandui, tangan diandui, baru tayamum gantinya luka di tangan kiri. Atau setelah basuh wajah, biar tidak banyak-banyak yang diandui ya. Setelah basuh wajah, langsung tayamum. Tapi wajah harus dikeringkan dulu. Kalau wajah basah tidak boleh tayamum karena tidak sah, tidak berdebu nanti. Jadi endut itu tadi beleduk nanti ya. Jadi wajahnya dikeringkan dulu. Jadi habis basuh wajah basah, diandui sampai kering. Setelah kering, udah tayamum. Gantinya luka di tangan kiri tadi. Tayamum di wajah dan kedua tangan sampai siku. Setelah itu, tangan yang sehat disiram. Lebih enak biar bekas debu bersih. Gitu. Jadi pertama wajah dibasuh dulu. Setelah itu diandui, tayamum di wajah dan kedua tangan. Kemudian membasuh kedua tangan yang sehat. Tangan kanan sehat total, dibasuh semuanya. Tangan kiri sakit di area pergelangan. Ya sudah, tapak tangan dibasuh. Lengan yang di atasnya pergelangan juga dibasuh. Khusus pergelangan yang ada satirnya itu tidak usah dibasuh. Ya, tidak usah dibasuh. Tapi apa? Mashus satir bilma, diusap pakai air. Jangan disiram, tembus nanti ya. Jadi tangan dibasahi, dikiplas-kiplas begitu. Dikiplas-kiplas kemudian diusap. Lukanya itu tadi yang ada satirnya itu diusap. Setelah itu lanjut normal, ngusap kepala, kemudian basuh kaki. Nah, begitu. Kalau lukanya di dua anggota badan, ya tayamumnya 2 kali. Misal lukanya di tangan kiri sama di kaki kiri, yang ada perbannya, yang bahaya nggak boleh dibuka. Maka ya kayak tadi, pertama basuh wajah, habis itu wajah diandui, tayamum gantinya tangannya, gantinya tangan yang luka, tayamum di wajah dan kedua tangan. Kemudian tangan yang sembuh dibasuh dengan air, tangan yang ada satirnya diusap pakai air. Setelah itu ngusap kepala, habis itu kaki yang sehat disiram. Kaki yang ada perbannya diusap pakai air dan plus tayamum di wajah dan kedua tangan. Jadi tayamumnya 2 kali. Kalau anggota yang luka itu 2 anggota badan. Nah, begitu. Kalau yang luka tangan kanan dan kiri dihitung 1 itu. Tangan kanan dan kiri dihitung 1. Kalau tangan dan kaki baru dihitung 2 atau wajah dan tangan dihitung 2.
Lek 3 ya tayamumnya 3 kali dan demikian seterusnya. Ini mazhab Imam Syafi'i agak berat. Agak berat dalam mazhab Imam Syafi'i, agak berat. Ya seperti ini aturannya. Apa harus tartib? Iya, kalau untuk tayamum pengganti wudhu harus tartib kayak tadi itu. Pertama wajah, tangan, kepala, dan kaki. Tayamumnya kapan? Ya waktunya basuh anggota yang luka itu tayamumnya ya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Itu kalau tayamumnya pengganti wudhu. Kalau hadas besar kan tidak ada tartib. Orang mandi kan terserah mau nyiram kaki dulu, mau nyiram perut dulu, mau nyiram kepala dulu kan terserah kalau mandi. Seluruh badannya mulai kepala sampai kaki dianggap satu anggota badan. Jadi kalau orang junub mau tayamum ada lukanya di anggota badannya diperban, terserah mau nyiram anggota yang sehat dulu monggo, tayamum dulu juga monggo, enak tayamum dulu. Biar tidak ribet-ribet anduannya. Tayamum dulu, setelah itu baru mandi biar sisa debu itu bersih dengan air. Makanya dikatakan di sini wala tartiba bainahuma. Tidak ada tartib antara tadi itu tayamum dan ghuslus sahih. Itu tidak harus tartib li junubin bagi orang yang junub. Lek orang hadas kecil harus tartib. Lek bagi orang junub tidak harus tartib. Tayamum dulu monggo, nyiram anggota yang sehat dulu juga monggo. Itu kalau satu anggota tadi fi udwin mufrad satu anggota. Au udwaini ai idam tana astimalu fi udwaini. Kalau tidak boleh menggunakan air di dua anggota badan kayak tadi, tangan kiri dan kaki kiri tidak boleh kena air, maka fatayammumani. Maka harus 2 kali tayamum. Tayamumnya tangan ya waktunya membasuh tangan. Tayamumnya kaki ya waktunya membasuh kaki, begitu harus tartib. Lek orang junub enggak usah tartib. Dan kalau orang junub tayamumnya cukup 1 walaupun lukanya banyak. Di beberapa anggota, 1. Kenapa? Orang junub itu anggota badannya mulai kepala sampai kaki dianggap 1 anggota. Wala yusalla bihi kelawan tayamum. Itu. Atau wala yusolli. Lan ora kena salat sapa wong bihi kelawan tayamum illa fardhon wahidan walau nadron. Orang itu kalau tayamum, 1 tayamum hanya untuk 1 fardu. Tidak boleh 2 fardu. Fardu ain maksudnya ya. Jadi tayamum untuk maghrib, isya walaupun belum batal tayamum lagi. Itu tayamum. Lek wudu meskipun untuk 5 waktu pokok tidak batal tidak ada masalah. Nah, itu 5 wudu subuh sampai subuh lagi tidak batal sih. Lu tidak turun tak tidur tapi duduk. Misalnya ya, tidak buang air, ya tidak keluar angin, tidak batal. Ya tidak apa-apa. Jadi masih sebulan tidak batal plus ya wudu 1 dengan sholat berkali-kali tidak ada masalah. Lek tayamum tidak. Tayamum itu toharo do'ifah. Karena do'ifah hanya cukup untuk 1 fardu. Lek sunat 1 wu'i. Jadi 1 kali tayamum dibuat sholat sunat 1000 kali monggo. Nah, janazah ini walaupun fardu tapi karena fardu kifayah hukumnya mirip kayak sunat. Sehingga 1 tayamum boleh janazah berkali-kali. Wasoha opo janaizu piro-piro janazah ma'afardin. Jadi ada orang tayamum untuk sholat asar. Maka tayamum dipakai sholat asar boleh. Setelah sholat asar mau hadir janazah 5 kali monggo sakarpi. Jadi janazah itu walaupun fardu tapi karena fardu kifayah hukumnya di sini disamakan dengan sunnah. Jadi 1 tayamum boleh untuk beberapa kali janazah. Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i memang agak berat. Nah, 1 tayamum hanya untuk 1 fardu. Lah Imam Abu Hanifah beda. Beliau mengatakan at-tayammum kal wudu yusolli bihi masya'a furudon wa nawafil. Imam Abu Hanifah mengatakan 1 tayamum sakarpe kayak salat fardu 1 wu'i. Yang penting belum hadas. Gitu. Pokok belum batal silahkan. Gitu. Itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Terus dalam mazhab Imam Syafi'i tadi kan juga berat kan ya. Ketika ada perban itu kan kewajibannya 3. Membasuh yang sembuh, tayamum, dan ngusap satir dengan air. Ngusap satir dengan air.
Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Imam Abu Hanifah agak ringan, tapi sekali lagi ini cuma menyampaikan apa yang tertulis di kitab. Kalau mau ngamalkan, pastikan dulu mutola'ah ke kitab madhab Hanafinya langsung dan tanyakan kepada pakarnya. Jangan nanya pada pakar madhab Syafi'i. Pakar madhab Syafi'i bukan berarti pakar dalam madhab yang lain. Ya. Tanyakan pada pakarnya langsung. Cuman menyampaikan informasi awal. Kalau mau ngamalkan, pokok cek tahu kerungu. Nah, bahwa nanti ketika ada orang yang memerlukan ini, sehingga kita tahu. Sehingga bisa kemudian dilanjut langkah setelahnya memastikan dari kitab madhabnya langsung. Dan bertanya kepada pakar madhab yang bersangkutan. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, sesuai yang tertulis di beberapa kitab, itu dikatakan orang yang ada luka pada sebagian badan itu dilihat. Lebih banyak yang sembuh apa lebih banyak luka? Tangan misalnya. Tangan ini lebih banyak yang sembuh atau lebih banyak yang luka? Kalau lebih banyak yang sembuh, cukup dibasuh yang sembuh itu. Yang luka, gugur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi misalnya kebanyakan sehat, ya yang sehat dibasuh, yang sakit enggak usah dikapa-kapa. No, lapo kati tayamum barang. Enggak usah. Kalau lebih banyak yang sembuh, tinggal dibasuh yang sembuh. Yang sakit gugur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau lebih banyak yang sakit, ya tayamum. Itu. Tinggal tayam, kalau lebih banyak yang sakit, tayamum. Lah sembuh sing sembuh dikapano. Enggak usah dikapa-kapano. Wis mari wis lapo. Itu dalam madhab Imam Abu Hanifah. Jadi enak ya, ringan. Nah, jadi lebih ringan. Tapi sekali lagi ini hanya informasi awal yang masih perlu ditahqiq kepada madhabnya langsung. Nah, ini pembahasan tayamum cuman singkat segini saja dalam Fathul Mu'in. Yes. Sesuai dengan di kitabnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.